Mereka jarang terlihat, tidak banyak komentar, tidak ada unggahan, bahkan sering dianggap tidak aktif. Namun, itu hanya ilusi. Di balik akun yang tampak kosong, ada mata yang terus mengamati, membaca, mengingat, menyimpan dalam psikologi gelap. Tipe ini bukan pasif, mereka sangat sadar. Dan kesadaran tanpa ekspresi bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kebisingan. Orang yang diam tapi mengamati segalanya sering berada dalam kondisi observational dominance. Mereka memilih tidak bereaksi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin memahami peta sosial secara utuh sebelum bergerak. Media sosial bagi mereka bukan tempat berekspresi, melainkan ruang intelijen. Carl Jung menyebut bentuk ini sebagai dominasi, shadow orientation. Energi psikis diarahkan ke dalam dan ke pengamatan orang lain, bukan ke ekspresi diri. Mereka tahu siapa yang palsu, siapa yang konsisten, siapa yang rapuh, dan siapa yang mudah dipengaruhi, sementara orang lain nyaris tidak tahu apapun tentang mereka. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai asymmetric visibility, kondisi di mana seseorang mengetahui banyak tentang orang lain, sementara dirinya tetap samar. Ketimpangan informasi ini menciptakan kekuatan diam. Mereka tidak berisik, tetapi mereka unggul secara posisi. Buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene menyebut prinsip ini secara gamblang, always say less than necessary. Dalam dunia digital, hukum ini bekerja lebih ekstrem. Semakin sedikit jejak, semakin sulit dibaca. Semakin sulit dibaca, semakin besar kendali. Namun, sisi gelapnya muncul ketika pengamatan berubah menjadi kecurigaan kronis. Orang yang terlalu lama berada dalam posisi pengamat sering mengembangkan hypervigilance, kewaspadaan berlebihan. Mereka melihat motif tersembunyi di setiap unggahan, menangkap inkonsistensi kecil, mengingat kesalahan lama orang lain. Dunia maya tidak lagi terasa sosial, melainkan penuh ancaman tersembunyi. Dalam buku The Gift of Fear, Gavin De Becker menjelaskan bahwa kewaspadaan memang bisa menyelamatkan. Namun, jika tidak diimbangi kepercayaan, ia berubah menjadi isolasi mental. Individu menjadi pintar membaca orang lain, tetapi tak pernah merasa aman di antara mereka. Kasus nyata dari pola ini terlihat pada banyak figur di balik layar. Analis, intelijen, peretas, hingga pelaku kejahatan terencana. Dalam beberapa kasus kriminal modern, pelaku memiliki jejak media sosial yang minim, namun riwayat pengamatan digital yang panjang. Mereka tahu kebiasaan orang lain, jadwal, konflik, bahkan kelemahan emosional, sementara diri mereka nyaris tak terlihat. Psikologi forensik menyebut pola ini sebagai silent profiling behavior. Individu tidak menyerang secara langsung. Mereka menunggu, mereka menyusun gambaran mental. Dan ketika bergerak, orang lain sering terkejut karena merasa tidak pernah melihat tanda-tandanya. Di sisi yang lebih umum dan tidak kriminal, pola ini juga berdampak pada kehidupan emosional. Orang yang terus mengamati tanpa pernah terlibat sering kehilangan rasa keterhubungan. Mereka tahu banyak tentang orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar dikenal. Dalam jangka panjang, ini memunculkan perasaan terpisah dari dunia, bukan karena ditolak, tetapi karena memilih tidak hadir. Buku Alone Together karya Sherry Turkle menjelaskan paradoks ini. Semakin seseorang mengamati interaksi digital tanpa terlibat, semakin ia merasa berada di luar kehidupan sosial, seperti penonton yang tak pernah naik ke panggung. Ia melihat segalanya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari apapun. Yang paling gelap adalah ketika pengamatan menjadi identitas. Ketika seseorang tidak lagi bertanya, apa yang ingin aku bagikan, tetapi hanya apa yang bisa aku pelajari dari orang lain. Di titik ini, diri sendiri menghilang. Yang tersisa hanyalah mata, ingatan, dan jarak. Diam memang bisa menjadi kekuatan, namun diam yang terlalu lama, tanpa ekspresi, tanpa koneksi, perlahan menggerus kemanusiaan itu sendiri. Pada akhirnya, orang yang diam tapi mengamati segalanya di dunia maya sering dianggap misterius atau cerdas. Padahal sebagian dari mereka hanya sedang berusaha mengendalikan dunia yang tidak lagi mereka percayai. Karena ketika seseorang berhenti berbicara, bukan berarti ia tidak memiliki suara. Seringkali, ia hanya sedang mengumpulkan segalanya sementara orang lain sibuk membuka diri tanpa sadar.